Kegiatan manasik haji sama field trip ke Museum Mandala. Assalamualaikum teman-teman. Nah jadi tuh hari ini kegiatannya tuh Malik mau manasik haji di asrama Pondok Gede. Sekalian kita ada field trip sebentar ke Museum Mandala TNI. Nah ini aku lagi nyiapin perlengkapannya ya. Biasanya kan ibu-ibu memang harus lebih teliti ya sama perlengkapan anak. Kayak misalnya kita harus bawa baju ganti, makannya, jajannya, cemilannya, dia mau apa. Terus sekalian obat-obatannya, takutnya dia masuk angin kembung kan karena agak lama di sana. Nah di sini tuh sebenarnya udah dipesan sama bu guru kalau Malik tuh suruh pakai pempes untuk murid yang sering buang air kecil, tapi ternyata Malik nggak mau. Ya udahlah, ini bawa aja pempes kalian sama baju ganti, takut kotor di sana. Pas jam 6 kurang 10 nih kita udah berangkat, udah keburu-buru karena kan diberitahukannya jam 6 tuh udah harus kumpul di bis. Nah ini pas kita nyampe ternyata baru 2 orang. Kita nunggu tuh sampai kurang lebih setengah jam atau 40 menit gitu untuk nunggu semuanya kumpul di bis. Nah di sini tuh aku tuh sempat salah bis karena saking banyak yang manasik kan, satu Jakarta ya yang manasik gitu. Jadi tadi di dekat mobil aku tuh ada 3 bis lagi. Jadi udah berhenti ke bis yang satu ternyata bukan, bis yang kedua bukan, bis yang ketiga bukan, ternyata baru ketemu yang ini. Nah ini alhamdulillah udah pada kumpul semua. Bismillah baca doa sebelum berangkat, sekalian baca doa naik kendaraan. Ini udah nyampe masuk pintu tol, kita masuk tol dalam kota menuju ke arah Pondok Gede asrama haji. Doain ya biar selamat semua pulang pergi sampai tujuan, biar anak-anak menjadi haji yang mabrur kelak sampai dewasa nanti. Amin. Pas baca labbaik ke Allah tuh rasanya tuh di hati kayak sedih banget gitu. Ya Allah, pengen banget dipanggil ke rumahmu ya Allah, dapat undangan yang spesial gitu. Tapi kan ya balik lagi kata Allah, mungkin sekarang belum waktunya berkunjung ke Baitullah. Insya Allah mudah-mudahan disegerakan ya. Nah ini tuh aku agak pusing sedikit ya, agak puyeng gitu naik mobil karena emang nggak biasa banget naik mobil kayak gini. Tapi untungnya Malik mah tenang-tenang aja, sehat-sehat aja, amin. Nah ini keadaan di dalam bis, anak-anak tuh pada seneng banget sambil nyanyi, sambil makan. Lanjut, ini kita udah nyampe aja di asrama Pondok Gedenya ya. Ini kita nyampe sekitar jam 7.20, belum setengah 8 sih. Nah ini kondisi tuh sudah ramai tapi belum yang padat banget. Nah ini supirnya lagi mencari kira-kira di mana parkirannya ya. Karena ini kan seDKI Jakarta dibagi 2 hari, tanggal 25 kemarin sama tanggal 26. Nah, TK-nya Malik dapat di tanggal 26. Jadi pasti kan sampai siang nanti masih banyak banget bis yang belum pada datang seDKI ini. Nah, ini anak-anak yang udah pada siap dikumpulin dulu untuk ikut barisannya. Per TK-nya di mana? Ini untuk laki-laki pakai kain ihram, lucu banget ya. Kalau anak yang perempuan pakai baju muslim. Ya Allah, semoga kita bisa ke Baitullah beneran gitu. Amin. Untuk orang tua atau pendamping hanya boleh menemani sampai pintu gerbang ini, selebihnya didampingi oleh guru sekolahnya masing-masing. Padahal pengen banget ya aku ya masuk ke dalam ngeliat Ka'bah tuh gimana gitu ya Allah. Pengen sentuh walaupun cuma miniaturnya aja di sini, paling enggak tuh pengen banget itu ya Allah, sedih jadinya. Anak-anak udah masuk bersama guru-guru, kita tunggu sekitar kurang lebih 2 jam lah setahu aku ya. Karena kan di sana juga mengantri banyak TK lain gitu. Jadi kita hanya bisa dadah-dadah, semoga keluar jadi haji yang mabrur ya Allah, amin. Nah ini kondisinya masih pagi, belum banyak bis. Di sini lebih banyak tukang jajanan sih daripada tukang mainan ya. Banyak tukang kurma, oleh-oleh haji lah, pokoknya banyak banget tukang bakso dan ada beberapa tukang mainan. Nah ini biasa ya namanya emak-emak gitu sambil nunggu anak kurang lebih 2 jam kan nggak ngapa-ngapain. Dari rumah tuh udah prepare mau ngerujakan katanya di sana. Ada yang bawa mangga, ada yang bawa paya, ada yang bawa jam, pokoknya ada yang bawa bumbu rujak, pokoknya kita semua di sini ngumpul. Dan untuk saran sih ya, next time kalau ada yang mau manasik haji lagi ke asrama haji, lain kali tolong bawa karpet ya, karena di sini nggak disediakan karpet dan harus beli tikar yang ukurannya menurut aku kecil tuh dihargai harga 10.000. Menurut aku lumayan sih ya, karena kan kita orangnya banyak. Kalau mesti beli kan bisa 5 atau 4 karpet sedikitnya, jadi mendingan prepare dari rumah. Nah ini kerjaan aku ya cuma makan karena mereka kan pada bawa banyak makanan, yang bawa cemilan, banyak yang bawa buah. Jadi kita mau ngapain kalau nggak makan? Nah itu tuh Ka'bahnya ada di belakang gedung ini, di sana. Pengen banget masuk tapi nggak boleh pendampingnya. Nah ini daripada bete ya, makan mulu juga nggak bagus. Ini mendingan kita keliling sekitar. Kebetulan nih ibu yang satu ini mau cari labubu katanya buat anaknya. Ini padahal serang 1 jam aja ini
mobil udah penuh semua di parkiran. Nah ini akhirnya dapat Labubu. Nah ini untuk informasi juga ya, ini Labubu ada dua macam, mau yang kecil mau yang gede, harganya tetap sama-sama 60.000. Besok kalau ada yang ke asrama haji lagi ya, ngeliat boneka Labubu ini, pokoknya harganya 60.000, nggak kurang nggak lebih tuh, karena katanya mainan viral, masih viral, jadi dia nggak boleh didiskon, mau kecil mau gede sama-sama 60.000. Bahkan tadi ada di penjual yang lain yang gede tuh harganya 100.000. Ya Allah, untungnya banyak banget. Setelah ibu yang satu tadi, nah yang bunda ini juga minta dianterin, katanya ayo Bunda Malik tolong anterin aku beli. Oke, dengan siap. Mudah-mudahan sih harganya nggak berubah ya, soalnya kalau nggak didampingi bisa aja yang tadi 60, tahu-tahu nih harga udah berapa ya, udah 100.000 ya kan. Tapi ya semoga keuntungannya bisa menjadi berkah buat penjualannya ya, amin. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam ya, nggak sampai 2 jam ya, kurang 15 menit dikit lah. Akhirnya nih anak-anak soleh dan soleha keluar jadi haji yang mabrur, alhamdulillah. Kita sebagai wali murid menunggulah di depan gerbang, karena peserta yang masuk harus sesuai dengan peserta yang keluar juga. Ini si Malik nggak mau, katanya mainan. Uma, aku maunya lidi-lidian si Umang katanya. Yang pedes ada nggak? Tanya abang, ya ada nggak? Ternyata nggak ada. Jadi ya kita rasa barbecue aja. Terus saya lihat kok Malik roknya agak tinggi sih, terus dia bilang tadi aku pipis di dalam, soalnya aku kan nggak pakai pempes, makanya pakai pempes, jadi rok aku melorot. Ini dibenerin sama bu guru, jadi begini deh, lucu aja. Haji, pergi haji enak kak? Panas kak? Panas. Hari ngapain aja? Keliling Ka'bah. Terus lari-lari kecil nggak di dalam? Lari. Terus lempar apa? Jumroh. Lempar jumroh berapa kali? 6 kali. Oh 6 kali. Masa 6 kali sih? 3 kali kali. 3 kali. Oh 3 kali aja ya. Ini lanjutan video manasik ya. Ini kita ceritanya udah sampai di Museum Mandala. Ini di daerah sebelum daerah Selipi kayaknya deh. Pokoknya masih daerah Jakarta Selatan lah pokoknya. Nah ini tuh tempat alat berperang, kendaraan perang. Pokoknya ini museum untuk itulah sebagainya, saya juga kurang ngerti ini untuk apa gitu. Pokoknya ini kendaraan berperang sama museum senjata lah pokoknya. Ini anak-anak tuh seneng banget di sini karena kan banyak kendaraan yang bisa kita lihat. Contoh-contohnya kayak gini, udah ada kapal laut, ada tank, ada pesawat, bisa jadi spot foto juga. Dan di sini juga anak-anak bisa nyentuh kendaraan ini. Oh ini ternyata bentuknya pesawat ya kayak gini. Terus cara naiknya juga ternyata bisa dari sini. Oh ini rodanya ada segini ya. Jadi di sini juga anak-anak tuh belajar. Nah ini untuk pajangan depan masih seputar kendaraan. Bisa dilihat kan bagaimana antusiasnya anak-anak ketemu helikopter, ketemu pesawat gitu. Bahkan nggak cuma satu macam, bermacam-macam ada di sini. Lanjut, ini bagian dalamnya seputar ruang senjata yang pernah dipakai untuk peperangan dari zamannya Soeharto sampai berikutnya hingga sekarang. Nah ini penjelasannya ya, Museum Satria Mandala Cagar Budaya Indonesia. Ini awal masuk kita disajikan dengan teks proklamasi. Ini masa pemerintahan yang aku juga kurang paham ya. Pokoknya kalau kalian mau lebih jelasnya kesini aja, karena ini dibuka untuk umum. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam. Nah ini ada tempat kayak miniatur gitu masa peperangan zaman dulu atau pemerintahan zaman dulu. Ini ada miniaturnya. Ini masa revolusi ya kan. Terus ini juga masih ada miniatur seputar pemerintahan dahulu gitu sih setahu aku mah ya. Masuk di sini kita disajikan dengan teks Sumpah Prajurit. Sini juga ada patung TNI Nasution kalau nggak salah. Terus ini tentang Presiden kedua Soeharto. Di sini ada ruangannya tersendiri gitu. Pokoknya di sini kita belajar tentang sejarah TNI dan prajurit. Ya, jadi kalau mau belajar ya datang ke sini aja. Karena yang namanya emak-emak datang ke sini tuh bukan buat belajar, tapi yang jelas buat foto. Yang penting tuh anak-anak seneng gitu ya. Ya 1, 2, 3 adalah yang kita baca gitu ya kan. Nah ini apa juga saya kurang tahu. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih detailnya gitu ya. Nanti kita langsung ke ruang senjata aja di bawah. Ini udah nyampe ke ruang senjata ya. Di sini dijelaskan berbagai macam senjata dari zaman baheula sampai zaman sekarang, dari masa pemerintahannya Soekarno sampai presiden sekarang juga ada. Di sini juga ada berbagai macam tembakan, berbagai macam peluru, berbagai macam alat pelindung. Di sini dijelaskan berbagai macam meriam juga ada. Yang jelas nih kata Malik gini, Uma ini tembakannya bisa dipakai nggak? Terus Umanya bisa jawab apa ya? Uma bilang kagak bisa Lik, ini cuma pajangan. Di sini kita cuma buat belajar, bukan buat dipakai. Anak kecil hanya begituan gara-gara sering main FF deh.
Dan Malik bilang apa? Iya Uma, ini kayak senjata yang di FF. Coba tuh ya kan, korban HP. Bagaimana tuh anak gue ya kan? Nah terus kita masih ngeliat, kata dia gini, canggih-canggih ya Uma. Nih juga ada kapal nih Uma, nih kapal air, bisa dinaikin gak Uma? Iya kagak bisa Lik. Ini kan cuma miniatur ya kan, kendaraan berperang. Ada kapal selam juga. Kalau kapal selam tuh gimana sih Mak? Dia nanya lagi deh tuh. Emaknya bisa jawab apa? Kapal selam berarti kapalnya adanya di dalam. Lah emang dia nggak tenggelam Uma? Lah kagak Lik, namanya juga kapal selam. Jadi buat ibu-ibu ya, kalau anaknya nanya kayak begini, belajar dulu dah di rumah ya. Saya juga kagak belajar, jadi mau jawab apa juga saya bingung sebisanya. No, dia naik, padahal kan dia kagak boleh naik ya. Tapi ya mohon maaf kagak ada yang jagain, jadi ya agak bebas dikit gitu ya. Jadi buat mama besok yang mau ngajak anaknya ke museum, belajar dulu dah sebelum ditanya sama anaknya ya. Jangan kayak saya nih kebingungan jawabnya apa. Udah singkat cerita, saya udah pengen keluar, ini saya udah kagak mau ditanya lagi sama anak saya ya. Nah ini udah halaman belakang, jadi buat ibu-ibu besok yang mau ngajak anaknya ke museum jangan lupa nge-tag saya ya.